Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema inspirasi dari surat As-Saffat ayat 11 sampai dengan 15, berfikir jernih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaftihim." Wahai Nabi Muhammad, coba cari tahu, mencari fatwa, berfikir dengan jernih, ajak orang juga berfikir dengan jernih. Siapa yang lebih payah untuk diciptakan? Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Apakah alam raya ini lebih payah diciptakan oleh Allah? Dan apakah manusia lebih mudah diciptakan oleh Allah? Atau sebaliknya, manusia lebih sulit diciptakan oleh Allah dibandingkan penciptaan langit, bumi beserta seluruh apa yang ada di dalamnya? Kenapa ini Allah pertanyakan dalam surat As-Saffat ini? Karena Nabi Muhammad berdakwah dan menemukan berbagai macam penolakan. Maka untuk itu Nabi Muhammad diajak untuk berfikir jernih. Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad itu benar adanya? Apakah Islam itu benar adanya? Inna khalaqnahum min tinin lazib. Sungguh kami menciptakan manusia dari tanah liat. Artinya sangat mudah menciptakan manusia dibandingkan alam raya yang begitu luas dan tak berujung ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di tahun 2024 ini terkadang kita harus berfikir jernih. Apakah kita bekerja di BRI ini benar-benar telah sesuai dengan syariah? Dan apakah bunga bank itu haram atau halal? Kenapa? Karena begitu simpang siurnya tempat di mana kita bekerja hari ini. Dan bahkan kita menemukan ulama-ulama yang terkenal memberikan palu godam bagi kita bahwa kerja di bank itu haram dan bunga bank itu haram. Apakah demikian? Maka kita menemukan Syekh Said Tontowi, Mufti Al-Azhar Mesir pada zamannya, dan kita menemukan baru-baru ini Prof. Syauqi Alam Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan bahwa bunga bank itu halal dan bekerja di bank konvensional itu berkah. Kenapa ini kita sampaikan dalam berfikir jernih di awal tahun 2024? Karena kita menemukan banyak fenomena orang Islam akhirnya keluar dari bank tempat di mana dia kerja, padahal sudah sampai taraf pimpinan, sudah lama mengabdi. Kita katakan dengan penuh keyakinan diri bahwa upah yang didapat jemaah Jumat di mana kita bekerja pada hari ini tidak lepas dari uang yang negara kucurkan sebagai pegawai BUMN. Dimanapun kita menemukan pegawai BUMN di bawah naungan perbankan ataupun tidak, bekerja berdasarkan kinerja, dan kinerja itulah upah diberikan dan dibagikan, sehingga tidak ada kaitannya dengan bunga. Dan kemudian kenapa Profesor Dr. Syauqi Alam dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa bunga bank itu halal? Karena kita tidak menemukan kezaliman di dalam pembiayaan, dan ini tidak termasuk dalam kategori bunga yang diharamkan. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi pembiayaan jual beli itu, dan Allah mengharamkan riba. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka kita merenungi bahwa kita taat aturan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah makhluk yang terciptakan dari tanah, sehingga tak ada yang perlu merasa sombong, merasa benar bahwa dialah yang paling syar'i, dan kita adalah melakukan tindakan
kezaliman dan keharaman, hartanya tidak berkah. Maka kita memahami juga dari miontinin lazib, dari tanah liat, dari tanah secara umum, bahwa manusia yang terciptakan dari tanah. Tanah walaupun terhina, tak perlu disombongkan dirinya, tapi kita hidup di atas tanah. Tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup di atas tanah. Bahkan makanan kita pun bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Maka pemahaman kedua untuk berpikir jernih dari manusia tercipta dari tanah, di samping pertama tidak perlu sombong, yang kedua berilah kontribusi positif. Bekerja di bank dari pagi sampai malam, tentu saja tidak ada niat menzalimi siapapun. Kita melakukan kontribusi positif bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Maka ini adalah keberkatan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, bal ajibta wa yaskhurun. Tapi sungguh aneh wahai Nabi Muhammad, ada orang yang mengolok-olok hidayah Allah, ada orang yang mengolok-olok firman Allah, dan lebih menyedihkan, di balik ayat suci Al-Qur'an mereka bermain untuk mengeluarkan orang Islam berbondong-bondong dari bank. Dan ini berbahaya bagi bangsa yang mayoritas penduduknya muslim. Tentu saja ini tidak diinginkan oleh Al-Quranul Karim yang menginginkan kesejahteraan, kemakmuran, sirnanya kezaliman, dan orang bisa melakukan tindakan bisnisnya dengan baik dan benar. Maka tidak ada yang perlu disombongkan, wa yaskhurun, karena memang apa yang telah terjadi dalam perbankan itu semuanya sudah diatur, dan dengan harapan satu, tidak ada yang dirugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil uqud. Sempurnakanlah janji, kerjasama, MOU yang telah ditandatangani itu. Inilah asas kenapa kita mendapatkan keberkatan dari kerja yang kita lakukan di tempat yang mulia ini. Maka jangan pernah menghina walaupun kita berbeda. Karena fikih akan menemukan berbagai macam pendapat. Ada 4 mazhab yang dikenal: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Perbedaan di antara mereka membawa rahmat. Mengapa kita tidak menjadikan perbedaan dalam memahami perbankan ini sebagai solusi dan rahmat, bukan untuk mengatakan syar'i dan tidak syar'i, Islam dan tidak Islam. Bagaimana mungkin jemaah Jumat yang sholat pada hari ini dinyatakan perbuatannya sangat tidak islami? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya masih di dalam surat Asy-Syaffat, wa iza zukkiru la yazkurun. Apabila mereka terus diingatkan, mereka tidak mau mengambil pelajaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kajian pembelajaran tentang bank tidak pernah usai. Semuanya demi kenyamanan. Bagaimana ada transaksi melupakan bank, miliaran, harus ambil uang cash ditenteng kemana-mana. Ini menyusahkan tentunya. Tapi ada orang yang mau susah, bukan karena dia benar, tapi karena dia tidak mau berpikir dan mengkaji bagaimana kehadiran bank dalam kehidupan merupakan solusi mudah. Apalagi sekarang sudah ada QRIS, dan itu adalah kemudahan dari apa yang telah diberikan. Tidak ada niat di balik itu kecuali membuat manusia lebih mudah bertransaksi. Wa iza zukkiru la yazkurun. Terkadang keras kepala, tidak bisa mau melihat kondisi dan teks kontekstual, membuat manusia akhirnya memadakan diri dengan apa yang sudah ada, dengan melupakan bagaimana hakikat sebenarnya dari kehidupan yang terus berkembang, bahwa Islam sesuai dengan zaman dan tempat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Ayat keempat sebelum kita tutup dengan ayat kelima dari surat As-Saffat ayat 11 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza ra'au ayatan yastaskhirun." Jika menemukan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mereka mengolok-olok. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perbedaan ulama dalam melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an bukan untuk mencibir satu pandangan dengan pandangan yang lain, tapi untuk saling membangun dan menghormati. Oke, jika tidak mau mengambil bank konvensional, ya silahkan, tapi jangan cibir mereka yang bekerja di bank konvensional, karena mereka memiliki dalil. Dan bagaimana pula anak istrinya yang memang memakan rezeki yang halal. Inilah spirit semangat Al-Quran, jangan dicemoohkan. Perbedaan pendapat bukan untuk dicibir dan dicaci maki. Terakhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah Jumat yang singkat ini adalah, wa qalu in haza illa sihrun mubin. Mereka yang kafir, mereka yang tak percaya dengan keagungan Al-Quran yang memberi solusi dan maslahat bagi manusia, mengatakan Al-Quran tidak lebih dari sihir yang nyata. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu saja manusia berubah dari buruk ke baik itu bukan sihir, tapi itu adalah pemahaman. Orang berubah dari tidak baik menjadi baik, atau ulama memberi solusi pendapat dari yang baik menjadi lebih baik. Jika dulu kita menemukan bank syariah merupakan satu solusi, tapi ulama kemudian mengatakan tidak, rupanya bank konvensional juga merupakan solusi dalam bertransaksi, dalam pembiayaan, yang dalam bahkan jual beli. Dan itu adalah bukan sihir, tapi ini adalah pemahaman yang dipahamkan berdasarkan nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis. Maka itu bukan sihir. Sihir artinya memaksakan pemahaman yang tidak bisa ditolak, yang dalam bahasa dunia dikenal dengan terhipnotis. Kita duduk di sini bukan terhipnotis, tapi kita duduk di sini karena kita paham. Bahkan gedung BRI ini, lantai atasnya kita bangun masjid. Apakah ini kemudian dinyatakan haram? Maka berpikir jernih di awal tahun 2024 menjadi penting. Karena apa? Karena kita menemukan orang-orang Islam yang potensial keluar dari bank-bank konvensional dengan alasan hijrah dan syar'i. Padahal yang mereka lakukan tidaklah benar 100%, karena ada fatwa lain yang membolehkan. Dengan demikian, dalam khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini, kita dapat mengambil kesimpulan, berpikir jernih di awal tahun 2024, di mana kita bekerja pada saat ini, bahwa kita manusia terlahir dari tanah. Tak ada yang perlu disombongkan, tapi berilah kontribusi positif selama kita hidup dengan kerja baik, menghindari segala bentuk kezaliman, penindasan. Yang kedua, jangan hina siapapun walaupun kita berbeda dengan dia, tetapi selama dalam rangka mereka adalah muslim, dukunglah, karena perbedaan pendapat adalah rahmat dan solusi. Yang ketiga, jangan keras kepala, hanya menginginkan pendapatnya sendiri yang menang dan pendapat orang lain adalah salah. Selanjutnya yang keempat, jangan pernah mencemoohkan orang lain. Dan yang terakhir, Al-Quran mengubah hidup kita, karena memang Al-Quran adalah solusi. Mudah-mudahan berpikir jernih kita pada tahun ini membuat kita bertambah yakin dan maksimal kerja untuk Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat, memudahkan orang-orang untuk hidup makmur, sejahtera di Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.